Sekarang kita menuju perang selanjutnya, yang terjadi di Cina. Wilayah Cina pada abad ke-17 dan 18 masih misterius bagi bangsa Barat. Dinasti Qing yang berkuasa di Cina, mulai membuka diri dan melonggarkan perdagangan dengan hanya mengizinkan pelabuhan tertentu untuk berdagang dengan bangsa asing. Bangsa asing dilarang memasuki pedalaman Cina. Pada abad ke-18 dan 19 perdagangan Cina dengan bangsa lain terutama Eropa berlangsung semarak. Produk sutra, porselen, teh adalah barang Cina paling laris dan dibutuhkan. Terutama Inggris yang sangat keranjingan teh. Namun produk dari Eropa tidak diminati di Cina. Yang berujung defisit perdagangan, keuntungan Cina terus naik. Dan Inggris minus keuntungan berdagang dengan Cina. Yang menguras perak Inggris untuk membayar produk Cina. Pada awal abad ke-19, revolusi kemerdekaan Amerika Serikat dan Amerika Latin semakin membuat Inggris kesulitan. Perak yang biasanya didatangkan dari koloni Amerika sekarang tidak bisa didapatkan lagi secara cuma-cuma. Untuk mengimbangi defisit perdagangan dengan Cina, Inggris akhirnya menanam dan memproduksi opium yang sedang naik daun di koloninya India dan menyelundupkan ke Cina karena opium dilarang di Cina. Akibatnya dari periode tahun 1804 sampai tahun 1833 keuntungan opium Inggris sangat tinggi di Cina yang mengakhiri defisit perdagangan. Kebijakan Inggris mengakhiri monopoli perdagangan oleh East Indies Company, membuat pedagang-pedagang swasta negara lain berlomba-lomba menyelundupkan opium di Cina. Kerusakan masyarakat Cina oleh opium membuat dinasti Qing bertindak tegas. Pada tahun 1838 sampai tahun 1839 pedagang opium dihukum mati, opium yang diselundupkan disita dan dibakar, ribuan ton opium dimusnahkan. Pelabuhan diblokade oleh Angkatan Laut dinasti Qing untuk melarang masuk pedagang opium. Kerugian besar bagi Inggris. Angkatan Laut Inggris bertindak dan akibatnya Perang Candu Pertama tahun 1839 sampai tahun 1842 dimulai. Angkatan Laut Inggris bukan tandingan Angkatan Laut dinasti Qing. Seluruh pesisir Cina direbut oleh Inggris dan mendaratkan pasukan darat di Kanton dan Shanghai dan masuk jauh ke pedalaman Cina dan mengalahkan pasukan Cina di berbagai front, puncaknya di Nanking. Dan dinasti Qing terpaksa menandatangani perjanjian Nanking yang memberatkan. Isi perjanjian itu memberi hak istimewa kepada Inggris untuk berdagang di seluruh Cina, membuka 5 pelabuhan penting, menyerahkan Hong Kong kepada Inggris dan membayar ganti rugi perang. Kebencian dan akibat dilanggarnya perjanjian Nanking oleh dinasti Qing memicu Perang Candu kedua tahun 1856 sampai tahun 1860. Kali ini melibatkan Inggris dan Perancis dengan dukungan diam-diam oleh Rusia dan Amerika Serikat melawan dinasti Qing. Pasukan gabungan Inggris-Perancis merebut banyak wilayah Cina dan diakhiri dengan merebut Beijing ibu kota dinasti Qing pada tahun 1860, Istana Kaisar dijarah dan dibakar oleh pasukan Inggris. Daerah terlarang di Cina dihinakan. Perang diakhiri dengan perjanjian Tianjin yang otomatis Kekaisaran Cina sudah dalam kendali kolonialisme Eropa. Isi perjanjian mencakup legalisasi perdagangan opium di Cina, membuka 10 pelabuhan, memberi hak istimewa kepada Inggris, Perancis, Rusia dan Amerika Serikat untuk mendirikan kedubes di Peking, menyerahkan wilayah Manchuria luar ke Rusia. Hal ini menyebabkan kemunduran parah dinasti Qing dan merupakan zaman penghinaan bagi Cina sampai Perang Dunia Kedua. Sebagian sejarawan menganggap sinis Inggris dan kekuatan Eropa adalah kartel narkoba paling awal yang ada di dunia. Perang ini membuktikan keunggulan teknologi Barat dan jauh mengalahkan pesaingnya dari Asia. Teknologi perang Cina ketinggalan 100 tahun oleh kekuatan Eropa.